Tidak bisa dipungkiri, zaman terus berkembang dengan pesat. Hal ini menuntut kita untuk belajar hal-hal baru. Demikian juga pada dunia pendidikan. Di era digital seperti ini, diharapkan seluruh insan pendidik memperkuat perannya sebagai sumber pengetahuan. Perkenalkan, saya Prayitno, peserta pebatik tahun 2023. Saat ini saya telah membuat video pembelajaran sebagai respon dari tugas akhir pembatik di level 3, level kreasi. Dengan materi rangkaian listrik pada mata pelajaran IPA kelas 6 SD, saya berharap video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Namun, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita mempelajari dulu tentang besaran dan satuan listrik serta komponen-komponen listrik. Baik, kita mulai dari besaran dan satuan listrik dahulu. Dari besaran dan satuan listrik tersebut, ada tegangan listrik dengan satuannya volt dan disimbolkan dengan huruf V besar. Berikutnya ada daya listrik, satuannya watt dan disimbolkan dengan huruf W. Besaran dan satuan yang lain, ada arus listrik, satuannya ampere dan disimbolkan dengan huruf A besar. Ada pula hambatan dengan satuannya ohm dan disimbolkan tampak seperti ladang atau tapal kuda. Yang terakhir ada energi listrik dengan satuannya joule dan disimbolkan dengan huruf J besar. Berikutnya kita juga mengetahui tentang komponen-komponen listrik. Komponen-komponen listrik tersebut diantaranya baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Kemudian ada saklar. Saklar ini berfungsi sebagai alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik. Ada pula lampu. Lampu ini berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Berikutnya ada kabel. Kabel berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui tentang besaran dan satuan listrik serta komponen-komponen listrik, berikutnya kita akan masuk pada materi, yaitu rangkaian listrik. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan sehingga menghasilkan arus listrik. Rangkaian listrik yang kita bahas saat ini adalah rangkaian seri dan rangkaian paralel. Anak-anak, coba kalian perhatikan rangkaian listrik seri ini. Rangkaian seri adalah rangkaian arus listrik yang disusun secara berderet atau berurutan. Anak-anak, ada beberapa hal yang harus kalian tahu pada rangkaian seri ini. Di samping disusun secara berderet atau berurutan, rangkaian seri ini hemat biaya. Nah, kekurangannya mungkin ada baterai lebih boros. Kemudian arus listrik yang mengalir pada tiap lampu sama. Selanjutnya, jika salah satu lampu dimatikan, maka semua lampu akan ikut mati, anak-anak. Dan nyala lampu pada rangkaian seri ini redup. Coba kalian perhatikan
nyala lampu pada rangkaian seri ini ketika dihidupkan. Ketika dihidupkan, nyala lampu pada rangkaian seri ini bisa dikatakan kurang terang atau redup. Anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara sejajar. Hal-hal yang perlu kalian ketahui pada rangkaian paralel diantaranya disusun sejajar, boros biaya, baterai lebih hemat, arus listrik yang mengalir pada tiap lampu berbeda. Jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain masih tetap hidup atau menyala. Kemudian nyala lampu lebih terang. Coba kalian perhatikan rangkaian listrik paralel ini ketika dihidupkan anak-anak. Tampak nyala lampu lebih terang daripada nyala lampu rangkaian seri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.